Menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024, beberapa wilayah akan memilih kepala daerahnya. Namun tentunya untuk membentuk integritas suatu kepemimpinan diperlukan adanya PJ kepala daerah. Kita juga patut untuk mengawal adanya integritas dan juga tidak ada kepentingan politik ataupun kepentingan pribadi di dalamnya. Dan hal tersebut sedang kami bahas kali ini dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke, Bang Aan. Tadi kita sudah sampaikan ada 3 PJ kepala daerah yang tentunya telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, tadi kita sudah sempat sampaikan beberapa tugas dari mereka. Nah, tapi tentunya ada juga beberapa poin yang harus diperhatikan, tidak boleh untuk dilanggar. Apa saja itu, supaya tentunya masyarakat juga bisa mengetahui dan ikut mengawalnya. Jadi penjabat kepala daerah ini kalau dulu kami sering wawancara itu mereka punya jengkol gitu, tanda kepemimpinan itu. Itu artinya mereka punya wewenang yang penuh gitu loh, wewenang penuh sebagai kepala daerah gitu. Tapi ada beberapa, karena mereka ASN itu ada beberapa batasan yang mereka nggak boleh langgar dong gitu loh. Tetap karena memang mereka sebagai aparatur sipil negara gitu ya. Sebagai sipil negara itu ada batasan-batasan. Mereka tidak boleh mendukung partai politik, mendukung dalam hajat politik gitu ya. Kemudian mereka juga sebagai ASN mereka tidak bisa seenaknya membuat kebijakan yang bertentangan dengan pejabat politik sebelumnya, yaitu kepala daerah definitif. Nah itu mereka diberikan wewenang penuh sebagai kepala daerah karena punya jengkol, tapi tetap ada batasan karena mereka ASN. Gitu ya. Ada 4 minimal batasan yang tidak boleh mereka lakukan. Yang satu mutasi pegawai, pegawai itu nggak boleh. Misalnya penggantian pejabat kepala dinas ini diganti ini segala macam. Nah, kemudian yang kedua membatalkan perizinan yang sudah diberikan oleh pejabat bupati sebelumnya, gitu. Kemudian ada lagi penyelenggaraan pemerintah yang mendukung penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian juga ada kalaupun mereka mau diharuskan mutasi atau menempatkan pejabat karena pejabatnya pensiun atau segala macam, mereka tetap harus koordinasi dengan kepala daerah satu tingkat di atasnya. Misalnya gubernur. Kalau misalnya ada pejabat yang harus diganti karena pensiun atau karena meninggal dunia, jadi jabatannya kosong, mereka bisa menetapkan pejabat itu, tapi mereka harus koordinasi dengan gubernur. Itu. Nah, artinya itulah batasan-batasan itulah yang harusnya mereka lakukan. Mengapa? Nah, tinggal kita kan tanya mutu mengapa tuh? Mengapa? Karena itu harus menjaga netralitas mereka. Karena ASN itu memang dipagari dengan orang yang harus bebas dari dunia politik, gitu ya. Mereka tidak boleh. Mereka hanya bisa memilih, cuman tidak boleh mengikuti dukung mendukung segala macam. Memilih tetap diberikan kepada mereka. Yang khawatir kan gitu, mereka ASN ini artinya mereka anak buah dari gubernur, gitu ya. Kalau di ASN Pemprov, kalau di ASN pusat atau menjadi PJ gubernur, mereka adalah anak buah dari Mendagri. Nah itu mereka harus punya kinerja berintegritas tinggi. Mereka benar-benar hanya memikirkan tentang pembangunan yang dicanangkan oleh pemimpinnya, itu gubernur. Misalnya Lampung Berjaya, mereka harus melanjutkan Lampung Berjaya, tidak boleh ada urusan dengan pergulatan politik. Tentunya hal ini juga akan memberikan dinamika juga ya kepada wilayah yang mereka tempati. Kemarin juga ada pemberitaan yang cukup menarik dari PJ Bupati Mesuji, Pak Sulpakar, yang sudah melakukan apel dan juga melihat adanya kedisiplinan yang perlu untuk lebih ditegakkan. Dan bahkan dia juga akhirnya mengajak kembali tentunya untuk ASN yang ada di pemerintah daerah setempat untuk melakukan gotong royong. Wah, itu juga kan adalah sebuah gebrakan yang bagus juga ya sebenarnya. Ya artinya kan begini, mereka sebagai orang nomor 1, orang tertinggi yang juga sama-sama ASN, tentu benar-benar dalam garis komando ya, dalam garis komando ASN dengan ASN, mereka mengajak, ayo seluruh ASN tuh kita kerja aja gitu loh, nggak usah urusi dunia politik, kita kerja aja, mau dikemanakan
daerah ini, tentang pelayanan kepada masyarakat, tentang menjalankan roda pembangunan gitu kan ya. Nah, itu juga kemarin itu hari Senin tiga-tiganya melakukan apel sebenarnya ya. Apel pertama mereka di kabupaten masing-masing. Kebetulan hari Senin ya, mereka upacara segala macam. Nah, memang ada beberapa yang dilakukan mereka setelah itu, seperti di Mesuji Pak Sulpakar yang langsung gotong royong ya, mengajak mereka untuk bersih-bersih kantor, mungkin seperti itu. Ini gebrakan pertama, dan semua itu harus mereka jalankan selama 2 tahun lebih. Bagaimana mengajak menjadikan Mesuji benar-benar menjadi daerah yang bisa bergerak terus membangun. Wah, luar biasa sekali. Tentunya fokusnya kepada pengembangan daripada daerah dan jangan sampai terlibat dalam dunia politik praktis. Nah, tentunya diperlukan adanya pengawasan. Apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat tentunya, ataupun juga beberapa instansi terkait untuk ikut mengawal integritas dari PJ kepala daerah tersebut, Bang Aan? Nah, itu bisa sebenarnya kita lihat mereka jika mereka mulai mendukung calon, mendukung partai politik, masyarakat sudah bisa memperingatkan bahwa jangan ke sana gitu loh. Terutama bisa media massa yang paling kuat untuk itu gitu ya. Mereka memberikan kritik, apalagi sekarang masyarakat juga di media sosial sangat kuat ya. Mereka berikan kritik, jangan sampai ke sana segala macam. Itu fungsinya media sosial sebenarnya untuk ngawasi itu. Tinggal bagaimana memang masyarakat mau untuk kontribusinya mengawasi supaya mereka benar-benar netral dan berintegritas. Ya, tentunya ini semua demi kepentingan kita bersama, terutama masyarakat tentunya. Baik, terima kasih Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.